Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak atau Ibu dosen penguji, serta Bapak dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Egy Dani Putra dengan NPM 2022-4350-1261, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil saya dan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi hasil penelitian saya yang berjudul penerapan metode certainty factor untuk mendiagnosis penyakit pada kelinci di Pet Shop Deku. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Fauzan Natsir, MKOM selaku dosen pembimbing materi dan dokter dan Bapak Dr. Iwan Budiarso, SS MPD serta selaku dosen pembimbing teknik. Untuk berdasarkan latar belakang saya, ini adalah proses diagnosis penyakit pada kelinci di Pet Shop Deku yang selama ini masih dilakukan secara manual. Berdasarkan pengalaman sehingga proses diagnosis menjadi kurang cepat dan kurang konsisten. Selain itu, kemiripan gejala pada beberapa penyakit sering membuat pengguna kesulitan menentukan kemungkinan penyakit yang dialami kelinci mereka. Belum ada ukuran untuk belum ada ukuran yang menunjukkan seberapa yakin hasil diagnosis tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pakar yang dapat membantu proses diagnosis secara lebih cepat, objektif, dan disertai tingkat keyakinan hasilnya. Pada penelitian ini, saya akan menerapkan metode Certainty Factor atau CF untuk melakukan proses diagnosis pada penyakit hewan, pada hewan kelinci tersebut. Basis pengetahuan sistem terdiri dari data penyakit, data gejala, serta nilai rule yang menghubungkan gejala dengan penyakit beserta nilai certainty factor dari pakar yang ditentukan oleh dokter hewan. Terdapat 10 jenis penyakit kelinci yang diagnosis oleh sistem, diantaranya scabies, pododermatitis, coccidiosis, ear cancer, pasteurellosis, enteritis, blood, rabbit hemorrhagic disease, infeksi mata dan maklosi gigi, dengan total 20 gejala yang menjadi acuan. Metode CEP ini bekerja dengan mengombinasikan nilai keyakinan atau kita sebut CEP pakar terhadap hubungan gejala dan penyakit dengan nilai keyakinan pengguna baru terhadap gejala yang benar-benar dialami oleh kelinci. Apabila lebih dari satu gejala yang mendukung penyakit yang sama, nilai CF dari setiap gejala akan dikombinasikan hingga diperoleh nilai keyakinan akhir. Dan penyakit dengan nilai CF tertinggi ditetapkan sebagai hasil diagnosis utama. Sistem ini dibangun berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans sebagai IDE dan MySQL sebagai basis data. Berikut untuk saya tampilkan aplikasi saya berikut seperti ini. Untuk aplikasi saya, ya di sini ada aplikasi login untuk admin. Kita masuk ke login admin, seperti admin sudah berhasil masuk. Nah di sini di bagian admin ini ada dashboard, data user, data gejala, penyakit, basis pengetahuan nilai rules, rule CF, data nilai keyakinan dan data diagnosis. Jadi data user ini adalah beberapa user yang sudah mengaktifkan sudah membuat akun untuk menginput penyakit hewan kelinci masing-masing. Dan di sini ada beberapa data gejala yang diantaranya ada 20 gejala yang saya dapatkan. Dan di sini nilai data penyakit ya. Dan di sini ada nilai basis pengetahuan nilai rules. Ya, diantaranya ada scabies, sorhoop, coccidiosis, ear cancer dan pasteurellosis. Dan ada nilai C pakarnya.
Dan di sini ada nilai data keyakinan. Nilai data keyakinan ini berupa dari dokter pakar dari pet shop tersebut. Nah, di sini ada data diagnosis. Ini diagnosis yang pasien yang sudah mendaftarkan hewannya di aplikasi ini. Dan di bagian basis pengetahuan rules kita bisa mencetak hasil laporan nilai rules ya. Seperti ini kurang lebih. Udah. Lanjut kita ke bagian user. Kita mengisi user bernama Egi berhasil masuk. Nah, di sini untuk user Egi udah melakukan data kepada pasien 12 orang. Di sini untuk menginput nama pemilik yang untuk kelincinya ada penyakit atau apa atau gejala. Nah, di sini coba kita input misalnya nama penyakit, nama pemiliknya Helmi, umurnya 2 tahun. Nama kelincinya itu kebetulan Mei. Jenis kelaminnya betina. Nah, di sini untuk Bapak Helmi penyakit kelincinya apa aja nih? Ya, misal kita isi di gatal-gatal hebat pada area kulit, kerontokan bulu, terus dan kelinci tak gelisah. Dan di sini harus kita isi nilai keyakinannya. Misalnya nih gatal-gatalnya ya sangat yakin. Terus kerontokan bulunya cukup yakin. Dan untuk kelinci tampak gelisah dan stres itu sedikit yakin. Oke, dari sini kita bisa proses. Nah, di sini kebetulan berhasil diagnosisnya. Dan penyakit kelinci Bapak Helmi ini mengalami sakit skebis atau kudis dan nilai C pakarnya 74%. Nah, di sini ada deskripsi penyakitnya dan solusinya apa. Dan di mari hasil yang tadi yang dia diagnosis kelinci yang tadi Bapak Helmi input akan muncul di sini dari hasil diagnosis tersebut. Bisa kita catat juga. Nah, ini berupa laporan hasil diagnosis kelinci Bapak Helmi. Kurang lebih seperti ini. Sudah. Nah, di sini ada daftar riwayat nih, daftar riwayat yang sudah diinputkan berupa beserta nama pemilik dan kelinci tersebut. Contoh, misalnya kita mengambil di Fajar. Nah, di Fajar ini kita bisa cetak juga. Fajar ini penyakitnya sore hook. 51% tingkat keyakinannya karena gejala yang dipilih kerontokan bulu, kelinci tampak gelisah dan stres, membakakan kulit atau luka merah pada telapak kaki. Nah, di sini kita bisa cetak untuk melihat hasilnya. Dan ini hasilnya dari laporan riwayat diagnosis. Berupa seperti ini nilainya. Sudah. Kita tutup. Nah, di sini bisa mencetak nih siapa aja yang sudah menginput datanya biar terlihat laporan-laporannya. Nah, sudah terlihat semua ada 13 riwayat total dari awal 1 sampai 13. Sudah kelar, di sini ada profile. Profile ini untuk mengganti nama user, nama lengkap. Misalnya mau buat user itu di awal tadi di admin. Sudah. Sekian presentasi dari saya untuk aplikasi maupun penulisan saya. Sekiranya ada kesalahan atau ada kata yang kurang tepat, mohon dimaklumin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.